Halo, selamat pagi Pak Febri Doni. Halo, selamat pagi, Mbak dan Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Baik ya Pak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sudah siap ya Pak untuk menyampaikan materi pagi hari ini? Siap, insya Allah. Mohon dibantu ini pemaparannya di share. Ya Pak, baik Pak. Oke, langsung saja kita mulai untuk kegiatan pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat bagi kita semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul di ruang Zoom meeting ini untuk menghadiri kegiatan Entrepreneur Class Batch 11 BLC Inkubator tahun 2025. Tidak terasa juga kita sudah hampir berada di akhir acara kegiatan Entrepreneur Class ini. Kurang berapa batch lagi ya Bapak Ibu peserta tenan? Mungkin kurang lebih ada 2 batch lagi. Kami harap Bapak Ibu peserta tenan juga bisa memanfaatkan kesempatan dan waktu yang tersisa ini secara maksimal sehingga tujuan dari kegiatan ini bisa Bapak Ibu peserta tenan peroleh juga secara maksimal untuk diaplikasikan dalam pengembangan bisnis koperasi Bapak Ibu peserta tenan sekalian. Oke. Seperti biasa, mungkin Bapak Ibu juga sudah kenal juga ya dengan saya, tapi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Yunilda Dewi Kristiasari selaku moderator yang akan memandu jalannya kegiatan pada pagi hari ini. Oke, tentunya pada pagi hari ini kita memiliki beberapa narasumber yang juga kompeten di bidangnya masing-masing. Di sini telah hadir juga Bapak Febri Doni selaku pengurus Koperasi Pemuda Indonesia yang nantinya akan membawakan materi mengenai monitoring dan evaluasi manajemen koperasi. Kemudian nanti juga ada narasumber kedua kita yaitu Bapak Hendra Kuswandi selaku Manajer Regional Pengawasan Permodalan Nasional Madani PNM Tulungagung yang akan membawakan materi sosialisasi mengenai akses pembiayaan pemodalan nasional Madani. Oke, baik, langsung saja ke acara inti pada kegiatan pagi hari ini, yaitu pemaparan materi mengenai monitoring dan evaluasi manajemen koperasi yang akan disampaikan oleh Bapak Febri Doni selaku pengurus Koperasi Pemuda Indonesia. Kepada Bapak Febri Doni, waktu dan ruang Zoom meeting kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Eh, Terima kasih saya ucapkan kepada pihak BLC Inkubator telah memperkenankan untuk bisa diskusi lagi di pagi yang berkah ini, Jumat berkah. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang berkenan hadir di ruang Zoom meeting ini. Bapak Ibu, kita semua lagi dalam proses terus belajar dan terus belajar untuk memperbaiki dan untuk menambah kualitas pelayanan maupun kualitas dari kelembagaan dari organisasi koperasi yang Bapak Ibu geluti sekarang. Saya pun juga masih belajar, saya juga adalah pengurus koperasi aktif yang saat ini juga mengurus beberapa koperasi dan juga pengawas di beberapa koperasi juga. Mudah-mudahan apa yang bisa kita diskusikan pada pagi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu, terutama bagi pengurus atau pengawas yang akan mengimplementasikan pemahaman-pemahaman yang kita sampaikan dalam sesi entrepreneur class batch 11 ini. Dan juga sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada manajemen BLC yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya di sini atas ruang dan kesempatan yang terus diberikan kepada
saya dan juga kepada Bapak Ibu yang menggeluti di inkubator, proses inkubator entrepreneur kelas ini. Eh, Baik, sesuai dengan arahan dan petunjuk dari pihak BLC sendiri, saya akan menyajikan pemahaman tentang apa itu monitoring dan evaluasi dalam manajemen koperasi. Namun sebelumnya disclaimer bahwasanya saya juga paham bahwasanya Bapak Ibu selaku pengurus koperasi tentu sudah memiliki pengalaman tersendiri dalam hal yang berkaitan dengan materi ini. Mungkin dalam sesi ini kita lebih pada aspek diskusinya, kita lebih memperkaya atau menambah wawasan yang mungkin saling mengisi satu sama lain tentang materi monitoring dan evaluasi manajemen koperasi. Izin perkenalkan saya akan menyajikan penyampaian materi. Eh, Pada konsep utamanya adalah monitoring dan evaluasi membantu koperasi tetap efektif, transparan, dan akuntabel. Ini mendukung pengambilan keputusan berbasis data yang lebih baik. Lanjut. Nah, konsepsi tentang definisi monitoring dan evaluasi. Monitoring merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi secara berkelanjutan untuk memastikan kegiatan koperasi berjalan sesuai dengan rencana. Jadi kata kuncinya di sini ada pada proses pengumpulan dan analisis informasi yang berkelanjutan. Kemudian pemahaman tentang evaluasi dapat kita terjemahkan di sini adalah merupakan bentuk penilaian sistematis dan objektif terhadap program atau kegiatan koperasi untuk melihat efektivitas, efisiensi, dampak, dan keberlanjutannya. Jadi, penekanannya untuk evaluasi di sini adalah berupa penilaian secara sistematis dan objektif terhadap apa yang dilaksanakan. Nah, indikatornya dapat dilihat dari sisi efektivitasnya, efisiensi, dampak, dan keberlanjutannya. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, ada konsep tentang monitoring dan evaluasi. Lanjut. Kemudian, monitoring evaluasi adalah mekanisme terintegrasi guna memastikan capaian kinerja program yang dilakukan apakah sudah efektif, efisien, dan berkesinambungan sesuai rencana dan aturan yang telah ditetapkan. Jadi, tadi monitoring pemahaman seperti ini, evaluasi pemahaman ini, dan bila antara monitoring dan evaluasi merupakan satu kesatuan bentuk kegiatan yang biasa digunakan dalam hal eh, menguji, dalam hal mengecek atau dalam hal mengevaluasi tentang capaian kinerja, capaian kegiatan atau capaian program yang sudah dijalankan. Jadi monitoring evaluasi yang biasa dikenal dengan MONEF ini adalah suatu proses yang terintegrasi yang akan memastikan capaian kinerja program yang dilakukan apakah sudah efektif, efisien, dan berkesinambungan sesuai rencana dan aturan yang telah ditetapkan. MONEF secara umum berguna untuk mengetahui apakah terdapat penyimpangan, menemukan penyebabnya, melakukan tindakan revisi atau koreksi atas rencana realisasinya. Selain itu juga menjadi pertanggungjawaban pengelola dan bahan penilaian secara periodik yang akan menghasilkan rumusan rekomendasi perbaikannya. Nah, jadi manfaat dari MONEF ini secara umum ya artinya untuk mengkoreksi atau untuk melihat sejauh mana eh, perjalanan yang dilakukan oleh pengelola eh, yang bisa dicek apakah sudah sesuai dengan ketentuan dan aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, dan apabila terjadi keluar dari aturan atau penyimpangan, kira-kira penyebab seperti apa dan apa tindakan korektifnya seperti apa gitu. Nah, itu yang eh, konsep dalam monitoring dan evaluasi. Lanjut. Tujuan monitoring dan evaluasi yang utamanya adalah tentu menilai kinerja dari manajemen koperasi itu sendiri. Nah, ini adalah bagian dari bentuk tindakan pengawasan atau tindakan
bagaimana melihat atau mengkoreksi atau mengawasi dari capaian kinerja yang dilakukan oleh manajemen pengelolaan koperasi, baik dalam hal ini adalah pengurus, pengawas, maupun eh, manajemen teknis yang ditunjuk melalui pengurus. Jadi, tujuan utama tentu menilai kinerja dari manajemen koperasi itu sendiri. Kemudian tujuan kedua adalah untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan dalam operasional. Nah, dalam perjalanan operasional kegiatan usaha atau kegiatan kelembagaan koperasi tentu memiliki dinamika tersendiri, memiliki apakah ada persoalan, masalah atau hambatan yang dialami dalam proses operasional. Nah, aspek ini digunakan untuk mengidentifikasi, melihat atau mengcek kira-kira masalahnya itu ada di mana gitu. Nah, inilah tujuan dari monitoring dan evaluasi. Kemudian, tujuan monitoring dan evaluasi selanjutnya adalah untuk memberikan dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Jadi, dengan memiliki data, dengan memiliki informasi yang akuntabel dan akurat, maka untuk pengambilan keputusan strategis selanjutnya diperlukan dasar ini. Jadi, monitoring dan evaluasi ini bukan hanya sekedar mencatat atau mengkoreksi koreksi saja, tapi juga menyajikan data-data informasi yang berguna untuk sebagai landasan atau dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Kemudian jelas tujuan monitoring dan evaluasi selanjutnya adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi koperasi. Karena dalam pengelolaan manajemen koperasi tentu eh, pertanggungjawaban atau hal-hal yang bersifat eh, kinerja yang harus diperhatikan dan harus dilihat juga atau dicermati oleh eh, anggota dan pengawas tentunya. Jadi tentu dengan melalui monitoring dan evaluasi ini akan lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi koperasi karena sudah melalui proses pengawasan. Jadi, dalam satu manajemen, jika tanpa ada pengawasan atau monitoring dan evaluasi, maka kita tidak akan tahu nih sejauh mana capaiannya, sejauh mana bentuk transparansinya, dan sejauh mana bentuk akuntabilitasnya yang dilakukan oleh manajemen pengelola. Jadi, tujuan monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan aspek ini. Kemudian, dengan adanya tujuan monitoring dan evaluasi, menjadi landasan atau pedoman juga dalam menyusun perbaikan berkelanjutan. Jadi, monitoring dan evaluasi tidak selalu identik terhadap ada persoalan terus. Jadi, dalam proses monitoring dan evaluasi itu lebih kepada tindakan yang sifatnya memperbaiki, memperbaiki aspek-aspek yang dinilai kurang efektif dan kurang efisien, sehingga dengan dasar adanya penilaian dari monitoring evaluasi ini bisa menjadi rujukan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan berkelanjutan. Dan tujuan utama tentu untuk meningkatkan kualitas dari koperasi itu sendiri yang berimplikasi pada produktivitas yang akan dicapai selanjutnya. Next. Beberapa ruang lingkup dalam monitoring dan evaluasi di koperasi. Ini ada beberapa aspek yang mungkin nanti bisa dilengkapi lagi, bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kondisi di koperasi Bapak Ibu sendiri. Yang pertama terkait dengan tentu lebih utama itu yang dicermati berhubungan dengan aspek keuangan. Nah, aspek keuangan seperti biasa dalam proses monitoring evaluasi akan dilihat tentang arus kas, laporan laba rugi, neraca atau rasio keuangan. Kemudian dari aspek operasional yang diperhatikan dalam monitoring dan evaluasi ini tentu tentang bisnis proses yang berjalan. Apakah sudah sesuai dengan standar atau seperti adakah yang menyimpang dari ketetapan yang sudah diatur oleh aturan-aturan yang diputuskan sebelumnya. Kemudian terkait juga dengan menginventarisasi secara keseluruhan aspek organisasinya, tidak hanya sekedar usaha saja, tapi juga aspek keseluruhan. Kemudian juga terkait dengan aspek sumber daya manusia,
tentu terkait dengan peningkatan kapasitas SDM yang dimiliki oleh koperasi. Nah, ini juga diperhatikan. Dan juga SDM ini juga terkait dengan dinamika-dinamika yang muncul di koperasi. Nah, biasanya ada apakah ada konflik-konflik yang terjadi di internal koperasi, eh, sehingga bagaimana dalam proses monitoring dan evaluasi ini teridentifikasi dan bisa diselesaikan persoalannya dan bisa dicarikan jalan keluarnya untuk menyelesaikan ini. Jadi aspek operasional ini juga penting untuk di monitoring dan evaluasi karena ini adalah bagian dari eh, apa ya aspek utama dalam hal melihat keberlangsungan dari koperasi itu sendiri. Kemudian yang juga tidak kalah penting adalah mengenai aspek kepatuhan. Kepatuhan ini tentu terkait dengan regulasi, aturan, dan bahkan undang-undang. Regulasi ini mungkin terkait dengan undang-undang, aturan, dan sebagainya. Kemudian ada aturan internal yang sudah disusun oleh dan disepakati oleh internal berupa SOP, SOM maupun ADART. Nah, aspek ini menjadi landasan penilaian terhadap pekerjaan dalam monitoring dan evaluasi. Karena eh, dinilai apakah kepatuhannya berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan atau tidak. Nah, itu yang menjadi eh, lebih memudahkan untuk dalam pengontrolan dalam proses monitoring dan evaluasi. Kemudian aspek ruang lingkup lainnya adalah tentu berhubungan dengan anggota. Anggota yang terutama terkait dengan sejauh mana partisipasi anggota kepada koperasi dan sejauh mana kepuasan anggota terhadap layanan yang diberikan oleh manajemen atau pengelola koperasi. Nah, ini juga penting karena ini terkait dengan kepercayaan anggota kepada pengelola koperasi. Dan tujuannya tentu bertujuan untuk berkelanjutan ke depannya seperti apa, gitu. Kemudian ruang lingkup selanjutnya adalah tentu tentang terkait dengan pengembangan usaha. Pengembangan usaha ini berkaitan dengan bagaimana memberikan inovasi-inovasi terhadap usaha yang berjalan atau memunculkan eh, ide-ide kreatif lainnya yang berkaitan dengan pengembangan dari bisnis dari koperasi itu sendiri dan juga terkait dengan ekspansi pasar. Lanjut. Nah, dalam proses monitoring dan evaluasi, biasanya terdiri dari beberapa tahapan agar tersusun secara sistematis dan agar terlaksana secara langkah-langkah yang sistematis. Terutama tentu terkait dengan perencanaan. Nah, perencanaan ini perlu mengukur, perlu menetapkan dan menentukan tujuan, indikator, dan metode pengumpulan datanya mau seperti apa dalam proses monitoring dan evaluasi ini. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data. Nah, ini sudah masuk dalam proses apa? Proses inti, yaitu mengumpulkan data-data primer dan sekunder dan menggunakan alat yang relevan dan kredibel dalam proses monitoring dan evaluasi. Nanti dijelaskan metode pengumpulan data seperti apa. Kemudian analisis dan interpretasi. Nah, analisis interpretasi ini terkait dengan data-data yang sudah dikumpulkan tadi, tentu dianalisa secara pemahaman atau konseptual dan menginterpretasikannya dalam bentuk pelaporan, evaluasi tren dan masalah di data yang ada dan bandingkan dengan target atau standar. Kemudian pelaporan hasil. Nah, tentu perlu ada membuat laporan hasil monitoring dan evaluasi yang jelas dan objektif. Nah, objektif ini penting karena untuk menghindari adanya apa hal-hal yang tidak sesuai dengan konsep monitoring dan evaluasi. Nah, ini penekannya objektif ya. Jangan mentang-mentang kedekatan pengurus dengan yang memonitoring evaluasi sehingga aspek objektifnya tidak agak diabaikan gitu. Kemudian selanjutnya terakhir adalah perlu ada bentuk tindak lanjutnya. Tindak lanjut itu yang berdasarkan dari step-step tadi yang sudah dilakukan dan apa bentuk rekomendasi perbaikan dan implementasi perubahannya. Sehingga nanti proses-proses ini terus berulang. Proses monitoring evaluasi ini
akan terus dilakukan secara periodik atau berkala. Jadi dilihat nanti apakah ada progres atau eh, tidak atau bahkan sama sekali mundur gitu. Nah, ini penting dilakukan dalam proses monitoring dan evaluasi. Konsep-konsep tahapan sistematis ini perlu disusun terlebih dahulu dalam pelaksanaan proses monitoring dan evaluasi. Lanjut. Nah, salah satu keluaran yang bisa dilihat dalam bentuk proses monitoring evaluasi adalah melihat indikator dari kinerja koperasi. Tentu bentuk implikasinya adalah dilihat dari pertumbuhan jumlah anggota. Kemudian dilihat dari tingkat partisipasi anggota. Partisipasi ini tidak hanya sekedar partisipasi membayar simpanan saja, tapi juga partisipasi dalam mengakses layanan dan partisipasi dalam ikut dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya rapat anggota. Kemudian dilihat dari SAU yang dibagikan, apakah ada kenaikan atau seperti apa. Kemudian dilihat dari tidak kalah penting dari proses MONEF ini dilihat juga indikatornya dari efisiensi biaya operasional. Karena dari monitoring evaluasi itu akan dikaji secara keseluruhan terkait termasuk dalam hal ini adalah aspek pembiayaan secara operasional, apakah dinilai efektif, efisien, atau dinilai mubazir, maka itu bisa dilakukan sehingga lebih menekan biaya operasional dan memunculkan efisiensi biaya operasional yang dilakukan oleh eh, pengelola ke depannya. Next. Nah, alat dan metode dalam monitoring dan evaluasi itu biasa bisa melakukan dengan berbagai metode. Pertama, bisa melalui kuesioner dan wawancara ke anggota. Tentu aspek ini digunakan untuk mengumpulkan data langsung dari anggota, melihat dari eh, apa namanya komentar atau pandangan anggota terhadap manajemen layanan koperasi. Namun perlu dalam aspek ini perlu diperhatikan, perlu daya analitik yang bagus oleh para yang melakukan monitoring dan evaluasi ini, sehingga apa yang disampaikan anggota kita perlu uji lagi apakah itu valid atau terkesan mengada-ngada gitu. Kan bahkan ada juga kan, misalkan anggota ini ada persoalan pribadi dengan salah satu manajemen gitu, sehingga apa laporannya tidak objektif lagi, lebih kepada sentimen negatif yang dimunculkan. Nah, maka untuk itu eh, pihak-pihak yang melakukan monitoring evaluasi ini harus memiliki daya analitik yang kuat sehingga bisa mencerna mana yang wajar, mana yang tidak wajar gitu dari informasi-informasi yang didapatkan dari lapangan, terutama dari anggota. Kemudian tentu bisa dicek juga dari analisis keuangan, analisis data keuangan dan statistik. Dilihat dari bentuk eh, se- pelaporan keuangan yang diminta atau disajikan, dan kembali lagi ini butuh daya analisa yang kuat juga, terutama dari aspek keuangan oleh yang melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi harus eh, sehingga dapat kesimpulan yang bisa diambil dalam proses analisa keuangan ini. Jadi tidak hanya sekedar membaca saja, tapi juga harus melihat nih substansinya seperti apa dari aspek ini, apakah trennya positif atau trennya negatif gitu. Nah, jadi ini perlu dicermati oleh kita yang melakukan monitoring dan evaluasi. Kemudian bisa melakukan observasi langsung, artinya bisa memantau kegiatan koperasi secara langsung. Nah, sehingga bisa mengambil interpretasi dari apa yang dilihat di lapangan, bisa eh, menerjemahkan apa yang terjadi kondisi di lapangan secara langsung. Kemudian audit. Nah, audit ini eh, terutama audit ini bukan hanya sekedar audit keuangan saja ya, tapi juga audit secara keseluruhan, baik itu aspek kelembagaannya, legalitas, aspek operasional maupun aspek bisnis atau keuangannya tersendiri. Nah, audit ini bisa dilakukan secara internal maupun eksternal. Eksternal ini biasanya dibutuhkan jika memang terkait dengan permintaan khusus atau yang berhubungan dengan kepentingan dengan pihak ketiga. Misalkan untuk pinjaman ke LPDB, maka untuk nilai sekian kalau salah, maka diperlukan audit secara eksternal melalui KAP. Audit internal ini tujuannya adalah untuk apa?
sementara audit internal itu biasa digunakan untuk tentu untuk kepentingan internal, namun eh, itu sudah sifatnya wajib. Kalau eksternal itu sifatnya terkait dengan kepentingan yang berhubungan dengan pihak lainnya gitu. Kemudian laporan berkala. Nah, laporan berkala ini monitoring bisa dilakukan secara periodik, apakah bulanan, triwulan, semester atau tahunan. Nah, jadi alat dan metode-metode evaluasi yang bisa dijadikan eh, apa namanya metode yang akan dilakukan di lapangan, Bapak Ibu bisa lakukan salah satu dari prosesnya atau bisa melakukan secara keseluruhan dari metode-metode ini untuk melengkapi data dalam monitoring dan evaluasi. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwasannya perlu daya analitik yang kuat oleh pihak yang melakukan monitoring dan evaluasi ini. Sehingga eh, apa yang dikaji atau apa yang dicari informasi yang terkait dengan di lapangan itu bisa dapat diambil interpretasinya, dapat diambil kesimpulan dan dapat diuji lagi eh, kevalidannya gitu. Jadi eh, itu penekanannya adalah perlu adanya kemampuan dalam proses monitoring dan evaluasi. Lanjut. Nah, tantangan dalam monitoring dan evaluasi itu biasanya bisa saja terjadi ada keterbatasan data. Keterbatasan data ini sajian data tidak lengkap atau sulit memperoleh data lengkap dan akurat. Nah, keterbatasan data ini juga terkait dengan apakah memang sajian datanya yang tidak tercatat terdokumentasikan secara lengkap atau memang datanya tidak dibukakan gitu. Nah, ini tantangan yang dilakukan yang bisa saja terjadi dalam monitoring dan evaluasi di koperasi. Namun melalui ketentuan yang berlaku bahwasanya tidak ada ruang bagi pengelola atau manajemen yang menjadi subjek Monef ini untuk melakukan apa namanya menahan data yang dibutuhkan karena sudah melalui perintah ketentuan dari SOP, SOM maupun dari regulasi yang sudah diatur. Jadi monitoring evaluasi ini adalah bagian dari proses yang sudah ditetapkan dan diatur dalam SOP atau SOM, ADRT maupun dari regulasi yang berlaku. Jadi tidak boleh pengurus atau pengelola atau manajemen menahan data yang sifatnya eh, nggak mau dikasih untuk tim monitoring dan evaluasi ini. Gitu. Balik, kelewat nih sebelumnya. Ah, ya ini. Kemudian tantang dalam monitoring dan evaluasi adalah terkait dengan keterbatasan sumber daya. Terbatas sumber daya ini juga bisa juga terbatasnya anggaran dalam proses monitoring evaluasinya dan bisa juga terbatas dalam keahlian. Keahlian tadi yang disebut dengan kemampuan dalam uh, melakukan proses monitoring evaluasi. Nah, ini yang hal-hal yang eh, tantangan yang kedua. Kemudian tantangan ketiga adalah resistensi anggota. Resistensi anggota ini terkait dengan keengganan memberikan informasi yang dibutuhkan. Nah, makanya ini perlu eh, apa ya istilahnya dalam proses monitoring dan evaluasi yang terkait dengan informasi yang dibutuhkan oleh anggota, maka dibutuhkan kemampuan tim monitoring evaluasi ini untuk bisa apa meminimalisir adanya upaya-upaya yang terjadi akibat ada resistensi di anggota ini. Maka perlu pendekatan-pendekatan yang independen, pendekatan-pendekatan yang sifatnya benar-benar objektif dalam hal proses monitoring dan evaluasi. Kemudian tentu terkait dengan objektivitas. Nah, objektivitas ini juga adalah bagian dari tantangan dalam monitoring evaluasi seperti yang kita bahas tadi juga bahwasanya objektivitas eh, bisa saja terabaikan jika ada kepentingan-kepentingan tersendiri atau beberapa orang yang saling bekerja sama gitu. Maka dalam proses koperasi
dalam proses pengelolaan manajemen koperasi, hal-hal yang sifatnya kepentingan pribadi yang dikerjasamakan ini harap dihindari dan harap ditiadakan karena yang namanya objektivitas ini adalah bagian dari pokok utama dalam monitoring dan evaluasi, sehingga penilaiannya lebih rasional dan lebih wajar gitu. Jadi tidak sekedar eh, bikin senang saja gitu. Jadi harus menyampaikan kalau memang ada aspek negatif ya sampaikan negatif gitu. Kalau yang benar-benar positif dan apresiasi yang perlu disampaikan disampaikan. Tidak terkait dengan eh, jangan bersifat subjektif gitu. Lanjut. Nah, beberapa strategi dalam peningkatan monitoring dan evaluasi tentu adalah peningkatan kapasitas pengelola manajemen koperasi. Lanjut, lanjut. Nah, itu mundur. Next, next lagi, next. Nah, ini strategi peningkatan monitoring dan evaluasi tentu adalah terkait dengan peningkatan kapasitas pengelola manajemen koperasi. Nah, ini terkait juga dengan agar tidak banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi dalam proses monitoring dan evaluasi, maka kapasitas pengelola manajemen koperasi diperlukan sehingga apa yang menjadi aspek dalam monitoring evaluasi yang dilakukan eh, dapat tersajikan dengan baik dan akurat gitu. Kemudian strategi selanjutnya adalah perlu ada digitalisasi laporan dan data koperasi. Sekarang sudah eranya digital, sudah sudah hampir 10 tahun ya digitalisasi laporan ini. Digitalisasi ini yang masuk di ranah koperasi, sehingga tidak ada alasan lagi sebetulnya koperasi tidak menggunakan digitalisasi. Karena sejatinya digitalisasi ini adalah memudahkan dan juga menyajikan secara terbuka transparan kepada anggota. Jadi digitalisasi laporan ini bertujuan untuk meningkatkan monitoring dan evaluasi karena sajian datanya sudah terrecord atau terdokumentasi secara baik gitu. Kemudian tentu perlu adanya kolaborasi dengan eksternal. Eksternal ini yang berhubungan dengan membutuhkan keahlian-keahlian tertentu gitu. Misalkan dalam aspek keahlian eh, apa namanya audit gitu, maka dibutuhkan auditor atau yang berhubungan dengan eh, pihak yang dapat menjadi konsultan bagi koperasi dalam aspek penggalian data informasi yang lebih mendalam lagi terhadap apa yang dimonitoring dan evaluasi, maka bisa dibutuhkan konsultan. Kemudian strategi selanjutnya adalah penguatan sistem pengendalian internal. Nah, ini penting karena eh, SPI atau SPI ini kalau berjalan optimal, maka monitoring evaluasi tentu dapat dilaksanakan. Tapi jika SPI-nya sendiri lemah, maka monitoring evaluasinya tentu juga akan lemah. Maka disarankan kepada Bapak Ibu para pengurus pengelola koperasi perlu menjalankan sistem pengendalian internal yang ada di koperasi ini. Dan jika sudah berjalan, maka perlu dikuatkan. Sehingga ini sejalan nih dalam proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan. Kemudian dalam peningkatan monitoring evaluasi perlu juga menyusun SOP dalam monitoring dan evaluasi karena ini terkait dengan pedoman kerja dalam proses monitoring evaluasi. Maka aspek-aspek ini diharapkan dapat dipenuhi oleh pengelola koperasi sehingga yang namanya monitoring dan evaluasi manajemen koperasi dapat berjalan jika penguatan-penguatan dalam strategi ini bisa dilaksanakan, terutama terkait dengan penguatan sistem pengendalian internal dan terkait dengan penyusunan SOP monitoring dan evaluasi itu sendiri. Selanjutnya, nah kesimpulan dan rekomendasi signifikansinya monitoring dan evaluasi penting untuk kemajuan koperasi. Libatkan semua stakeholder secara aktif karena ini untuk melihat penilaian atau monitoring evaluasi bisa dilihat dari berbagai sudut gitu, sudut pandang gitu. Kemudian tindak lanjut
Nah, perlu perbaiki kelemahan berdasarkan hasil evaluasi. Kan tujuan dari MONEF ini kan untuk memperbaiki kan gitu. Kemudian manfaat jangka panjang adalah koperasi tumbuh berkelanjutan dan bermanfaat bagi anggota. Itu seperti itu. Maka eh, apa namanya? Jika monitoring dan evaluasi manajemen koperasi ini dapat berjalan secara sistematis, periodik, maka dapat diasumsikan koperasi sudah eh, dapat menjalankan fungsi pengawasan secara terstruktur dan sistematis, sehingga eh, implikasinya dilihat dari kinerja dari koperasi itu sendiri. Koperasi tidak boleh hanya dijalankan operasionalnya oleh pengurus saja, tapi juga perlu tindakan pengawasan atau perlu tindakan monitoring evaluasi oleh pihak-pihak yang saling berkaitan. Nah, sebelum saya akhiri dari materi ini, perlu saya sampaikan juga bahwa siapa saja yang bisa melakukan aspek monitoring evaluasi ini dalam struktur manajemen koperasi tentu semua saling mengevaluasi, terutama misalkan pengurus yang mengevaluasi adalah pengawas gitu. Kemudian manajemen atau manajer koperasi yang mengevaluasi adalah pengurus. Kemudian eh, secara keseluruhan pengawas ataupun pengurus dapat dievaluasi melalui mekanisme rapat anggota. Jadi siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, itulah tugasnya untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dan apakah pihak eksternal bisa melakukan monitoring dan evaluasi kepada koperasi? Tentu jika memang berkaitan dengan kebutuhan. Kebutuhan ini terkait dengan kerjasama yang sudah pernah dilakukan, misalkan koperasi A kerjasama dengan salah satu entitas lembaga keuangan dalam hal penyaluran pinjaman ke anggota, maka monitoring evaluasi dapat dilakukan oleh pihak yang melakukan kerjasama dengan koperasi ini kepada koperasi dalam pengelolaannya, karena eh, eh, dapat saya tekankan di sini, siapa yang melaksanakan fungsi monitoring evaluasi ini adalah siapa yang bertanggung jawab dengan kepada siapanya. Nah, itu yang penekanannya ya kepada Bapak Ibu semua. Mungkin nggak ada lagi ya. Nah, mungkin itu sajian materi yang bisa saya sampaikan dalam sesi monitoring dan evaluasi manajemen koperasi. Saya yakin juga Bapak Ibu punya pengalaman tersendiri dalam koperasinya. Eh, Mudah-mudahan ini informasi yang saya berikan dapat melengkapi eh, pemahaman dan dapat melengkapi eh, wawasan daripada Bapak Ibu selaku pengelola manajemen koperasi. Jadi sekali lagi saya tekankan, monitoring dan evaluasi manajemen koperasi ini dinilai cukup penting karena yang akan menjadi penjaga eh, bagaimana operasional koperasi ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan dan diputuskan secara bersama-sama, sehingga tidak berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pengelola saja, tapi perlu diatur kembali atau diawasi oleh pihak-pihak yang ingin yang tentunya berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Mohon maaf, dalam penyajian ada yang kurang berkenan atau kurang pas. Eh, saya kembalikan kepada Mbak Moderator, Mbak Ayuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Febri Doni atas penjelasannya mengenai monitoring dan evaluasi koperasi yang sangat lengkap sekali juga hari ini materinya. Dapat disimpulkan juga bahwasanya monitoring tadi merupakan proses pengumpulan dan analisis informasi yang berkelanjutan. Kemudian untuk evaluasi sendiri yaitu merupakan penilaian secara sistematis dan objektif pada program. Seperti itu ya, Pak. Oke, baik Bapak Ibu peserta tenan, dipersilahkan untuk berdiskusi atau bertanya mengenai materi monitoring dan evaluasi. Silakan Bapak Ibu peserta tenan. Oke, baik. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu peserta tenan bertanya atau berdiskusi ya, Pak. Saya izin bertanya, Pak.
Tadi sempat Bapak jelaskan bahwasanya monitoring dan evaluasi atau MONEF ini bisa dilakukan secara berkala ya Pak, baik secara triwulan, bulan, dan juga tahunan gitu ya Pak. Mungkin bisa Bapak bantu jelaskan idealnya untuk MONEF ini dilakukan berapa kali dalam setahun supaya hasilnya bisa lebih maksimal gitu pada koperasi. Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin bicara tataran ideal, kapan periodisasinya, ini dilihat dari koperasi itu sendiri. Misalkan koperasi yang sudah berjalan sesuai dengan apa namanya ketentuan yang sudah ditetapkan, maka dia bisa dilakukan minimal per semester atau tahunan. Namun bila koperasi yang memang membutuhkan intensivitas perlu diintensifkan dalam hal aspek monefnya, misalkan ada aspek-aspek yang sangat perlu diperbaiki secara apa kondisinya memang perlu terus diawasi dan perlu dimonitoring, maka bisa dilakukan bisa per bulan atau per 3 bulan. Ini kembali kepada tergantung dalam kondisi koperasi itu sendiri. Nah, memang jika memang sudah berjalan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan, maka bisa dilakukan minimal per semester atau tahunan di rapat anggota. Tapi untuk koperasi yang khusus butuh eh, diintensifkan pengawasannya, maka bisa dilakukan per bulan atau per 3 bulan atau per 6 bulan. Nah, ini tergantung kondisi koperasi yang eh, terjadi gitu. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Febri Doni atas jawabannya. Mungkin Bapak Ibu peserta tenan bisa menyampaikan bagaimana kondisi dari kooperasinya masing-masing atau bisa berdiskusi dan juga bercerita apakah sudah dilaksanakan MONEF secara berkala pada kooperasi Bapak Ibu peserta tenan masing-masing. Apakah MONEF-nya juga sudah maksimal? Monggo Bapak Ibu peserta tenan. Oh, ini ada pertanyaan Pak dari Pak Slamet dari Kopkarwas kita. Rasio-rasio apa yang sering digunakan untuk mengukur kinerja kesehatan koperasi, Pak? Monggo, Pak, Febri Doni. Oh ya, apa pertanyaannya? Rasio? Rasio-rasio apa yang sering digunakan untuk mengukur kinerja kesehatan koperasi? Oh ya, baik. Kalau rasio tentang mengukur kinerja kesehatan koperasi secara umum itu tentu terkait dengan aspek kelembagaan dan organisasinya. Aspek kelembagaan koperasi ini tentu yang berhubungan dengan kepatuhan pada aspek regulasi, kepatuhan kepada aturan-aturan yang berlaku. Nah, itu aspek utamanya ada di situ. Kemudian aspek dalam berhubungan dengan aspek usaha atau bisnisnya. Apakah di dalam aspek itu ada tercermin penerapan SOP atau ada tercermin penerapan SOM atau ada aturan-aturan yang terkait dengan pelayanan bisnis yang ditetapkan secara eh, secara terdokumentasikan sehingga itu menjadi rujukan atau pedoman dalam aspek layanan. Nah, apakah itu tercermin di dalamnya, maka itu bisa menjadi eh, nilainya capaian dalam menilai kinerja kesehatan koperasi. Kemudian tentu terkait dengan aspek keuangan. Aspek keuangan ini berkaitan dengan eh, pelaporan keuangan yang wajar dan akuntabel tentang kemudian juga terkait dengan pelaporan keuangan yang komprehensif sehingga aspek aspek-aspek tersebut bisa menjadi eh, salah satu indikator dalam kinerja kesehatan koperasi. Nah, namun mungkin dilihat dari yang seperti kita ketahui di ada disebut dengan dulunya ada penilaian kesehatan koperasi, yaitu itu dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam hal ini adalah dinas atau kementerian kementerian koperasi. Itu sebetulnya ada beberapa aspek detail yang menjadi landasan atau apa namanya objeknya yang akan diteliti atau akan diterapkan.
dicek penerapannya seperti apa. Nah, maka mungkin ini terkait juga dengan misalkan untuk koperasi yang bergerak di sektor keuangan, maka yang akan ditekankan itu adalah SOP pelayanan di sektor keuangan seperti apa. Kemudian misalkan untuk koperasi yang bergerak di sektor real, nah, dan dilihat adalah apakah tercermin SOP terkait dengan eh, pelayanan usaha yang berhubungan di sektor real tersebut. Jadi secara umum seperti itu. Kalau mau detailnya mungkin nanti bisa dicek lagi di dinas atau di kementerian yang biasanya itu ada rujukannya apa saja. Kalau nggak salah saya pernah membaca itu pernah mendapatkan data itu cukup banyak eh, datanya. Mungkin nanti bisa dicek lagi oleh Bapak Ibu selaku pengelola atau pengurus koperasi. Dan ya, secara umum itu mungkin yang saya dapat sampaikan. Yang pertama adalah aspek tentu berhubungan dengan aspek kelembagaan dan keuangan koperasi, aspek kelembagaan organisasi koperasi. Yang kedua terkait dengan aspek bisnisnya. Yang ketiga adalah aspek keuangan. Nah, cerminan-cerminan yang harus dimunculkan di situ tentu berhubungan dengan regulasi, SOP, aturan dan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan. Nah, penerapannya apakah sudah berjalan atau tidak? Nah, itu yang menjadi penilaian dalam melihat kinerja kesehatan koperasi. Itu kesimpulannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Doni atas jawabannya. Bagaimana Bapak Selamat? Apakah jawaban dari Pak Febri Doni sudah bisa diterima? Sudah Mbak Yuni. Oke, baik. Terima kasih Pak Selamat. Kemarin saya cerita sedikit aja, kan kami didatangi dari tim LPDB pusat Mbak. Kan Kemarin nanya, ya Pak. ya kemarin kan nanya-nanya tentang koperasi. Terus kami kan ditunjukkan, diminta menunjukkan untuk laporan keuangan. Jadi dari neraca sama laba rugi itu mereka melihat. Jadi, oh ini rasionya apa gitu, dia bilang baik, bagus, sehat, ya gitu aja sih. Oh ya Cuman Pak, Alhamdulillah ya Pak. oh Berarti hasilnya ya, positif ya Pak. Baik ya. ah, baik. Cuman cara menilai mereka itu yang saya belum paham. Dengan Oh, hanya melihat neraca laba rugi itu mereka kok bisa menilai itu aja sih. Anunya apa itu, apa rumus-rumusnya atau rasionya apa itu yang dipakai itu. mungkin Pak Febri bisa membantu menjelaskan Pak. Itu mungkin apakah ada Kalau penilaian? ya baik, kalau yang berhubungan dengan indikator apa namanya dasar penilaiannya mungkin karena saya bukan hal PDB Pak ya, mungkin dari saya pemahaman saya ya terkait dengan terutama dikaji dari sektor laporan keuangan. Mungkin pertama terkait dengan aspek permodalannya. Permodalannya itu dilihat apakah sumber modal koperasi mencukupi dan terstruktur dengan baik, termasuk modal sendiri, simpanan anggota, dan pinjaman. Kemudian dilihat juga dari kualitas aktiva produktif, menilai kualitas aset koperasi seperti pinjaman kepada anggota dengan melihat tingkat risiko gagal bayar dan cadang risiko ini yang berkaitan dengan simak pinjam. Kemudian juga dilihat dari efisiensi eh, penggunaan apa aspek keuangan dalam operasional koperasi dan juga terkait juga dengan likuiditas. Nah, ini menilai kemampuan koperasi dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya, termasuk kas dan bank serta pinjaman yang diberikan. Aspek-aspek itu yang biasa digunakan dalam melihat penilaian di laporan keuangan koperasi dinilai baik atau tidak baik seperti apa. Yang penting dalam penyajian laporan keuangan koperasi harus disajikan secara wajar dan jujur gitu. Nah, jadi kan ada juga nih beberapa contoh yang pernah saya dapat menyajikan laporan koperasi kalau berhubungan dengan pihak ketiga yang disajikan bukan laporan real tapi laporan eh, yang nggak realnya gitu. Nah, tapi karena ini adalah kaitannya dengan LPDB atau kaitannya dengan pemerintah, maka tentu yang disajikan adalah laporan realnya, laporan sesuai dengan kondisi koperasinya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak ya. Mungkin nanti bisa bertanya lebih lanjut kepada pihak LPDB-nya gitu. Karena beliau sendiri yang menilai gitu, bukan saya. Ya, makasih Pak Doni. Sama-sama Pak Selamat. Ya Pak. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Febri Doni atas tambahan
jawaban dan penjelasannya. Oke, baik. Oh ya, Silakan. izin. Saya mungkin nambahkan sedikit lagi. Tadi ada yang terlupa bahwasanya dalam mengatur tentang proses monitoring dan evaluasi ini, eh, itu bisa ditetapkan di anggaran rumah tangga biasanya. Apakah mengenai periodisasinya tadi, apakah dilakukan eh, per tahun, per bulan, atau per semester, bisa disajikan di apa? Di ADRT, tapi bisa juga dilakukan atau ditentukan melalui SOP atau SOM, Standar Operasional Manajemen. Maka kan di internal koperasi itu kan ada rapat pengurus pengurus internal, ada rapat pengurus dengan manajemen, ada rapat pengurus dengan pengawas, ada rapat pengawas dengan eh, apa namanya dengan pengurus itu. Nah, ini kan hal yang perlu diatur. Nah, rapat-rapat reguler ini yang harus ditetapkan di SOM-nya, SOM koperasi. Sehingga proses monitoring evaluasi tercerminkan di penetapannya di situ. Jadi, bagi Bapak Ibu yang belum punya eh, aturan penyelenggaraan rapat internal. Nah, ini agar harap di apa disusun agar bisa menjadi eh, pedoman dalam penyelenggaraan rapat eh, dalam rangka monitoring dan evaluasi. Itu mungkin tambahannya. Baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Febridoni atas tambahannya. Silakan Bapak Ibu peserta tenan jika masih ada yang ingin berdiskusi atau bertanya mengenai monitoring dan evaluasi koperasi. Kami persilahkan. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu peserta tenan untuk berdiskusi atau bertanya, saya izin bertanya kembali ya Pak. Siap. Tadi Bapak kan juga sudah menjelaskan mengenai tantangan dalam monitoring dan evaluasi ini ya Pak. Sudah saya buka slide-nya. Mungkin bisa Bapak jelaskan juga Pak untuk eh, solusi-solusi apa yang mungkin bisa dilakukan jika terjadi tantangan-tantangan seperti yang sudah ada di slide ini Pak. Mungkin dari pengalaman Bapak itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Pak. Terima kasih. Ya, solusinya bisa berupa pertama, misalkan terkait dengan keterbatasan data. Keterbatasan data ini terkait dengan kita butuh data informasi nih, tapi eh, minim sekali gitu. Minim sekali itu bisa disebabkan karena memang tidak terdokumentasikan secara baik atau memang sengaja nggak mau dikeluarkan kan gitu. Nah, kalau misalkan menemukan case seperti itu, pertama adalah tentu harus memperbaiki data, sistem data. Sistem data itu artinya terkait dengan bagaimana sajian data ini bisa terdokumentasikan secara baik dan lengkap gitu. Maka diperlukan digitalisasi tadi misalkan. Dan perlu adanya dokumentasi-dokumentasi yang harus betul-betul dirawat oleh pengurus dalam hal ini yang berkaitan dengan manajemen administrasi koperasinya. Nah, misalkan terkait dengan case-nya adalah pengurus, misalkan nggak mau ngeluarin data diminta oleh pengawas misalkan, maka tindakannya tentu tindakan apa dasar pengurus pengawas meminta data itu apa dulu itu. Nah, itu harus disampaikan. Jika memang tidak ada indikasi sengaja menyembunyikan, maka dapat diusut lebih lanjut. Kenapa seperti itu kan seperti itu. Nah, ini bicaranya adalah bicara ketentuan yang berlaku saja gitu. Nah, misalkan terkait dengan eh, aspek resistensi anggota misalkan. Nah, anggota enggan memberikan informasi, apakah enggannya ini karena disuruh pengurus nggak usah ngomong gitu. Kan ini bisa saja kan gitu. Atau misalkan anggotanya malas eh, dengan koperasinya gitu. Nah, artinya ini apa? Artinya perlu adanya pemahaman-pemahaman tentang perlunya eh, mendudukkan antara anggota itu fungsinya apa sih dalam koperasi. Anggota adalah eh, pemilik atau sekaligus juga pengendali dari koperasi itu sendiri. Nah, maka itu harus diberikan pemahaman-pemahaman kepada anggota agar bisa eh,
dapat membantu proses dalam monitoring dan evaluasi sehingga resistensi anggota ini tidak terjadi. Resistensi ini akan terjadi jika kurangnya memberikan pemahaman kepada anggota. Tuh. Dan yang paling penting lagi adalah objektivitas tadi. Bagaimana objektivitasnya harus dijaga, tentu harus ditetapkan dalam aturan. Nah, aturannya apa? Maka aturan dan indikator-indikator penilaiannya apa? Nah, itu yang harus ditetapkan sesuai dengan SOM. Nah, SOM atau SOP yang diatur gitu. Maka semua bisa teratasi jika semua ada dasar dan rujukannya. Tidak bisa berdasarkan asumsi aturan saja, tapi lebih kepada aturan-aturan tertulis. Makanya sistem pengendalian internal, penyusunan SOP dalam monitoring evaluasi itu dinilai penting karena itu adalah dasarnya untuk melaksanakan proses ini. Jika itu tidak ada, maka bisa saja ada sangkalan-sangkalan yang terjadi yang tentu akan lebih menjadi hambatan dalam proses monitoring evaluasi yang terjadi di lapangan. Tapi kalau sudah punya rujukan semua, jadi tidak ada alasan lagi untuk menjadi jika memang ada hambatan yang disengaja secara internal. Tapi jika memang ada hambatan eh, yang memang tidak bisa dihindari atau yang tidak disebabkan oleh kondisi di internal, maka bisa dilakukan upaya-upaya lebih lanjutan yang bisa dilakukan tergantung case-nya seperti apa gitu. Mungkin itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Pepidoni atas jawabannya. Semoga penjelasannya bisa diterima oleh Bapak Ibu peserta tenan dan juga bisa diterapkan jika Bapak Ibu peserta tenan mengalami kendala yang serupa. Oke, satu lagi mungkin ya Bapak Pepidoni. Tadi kan Bapak sempat menjelaskan bahwasanya untuk pencatatan digitalisasi tadi Pak, pencatatan data digitalisasi. Nah, itu biasanya kalau di koperasi saat ini tuh contoh dari digitalisasinya itu seperti apa, Pak? Apakah menggunakan semacam software gitu atau aplikasi apa gitu, Pak? Mungkin berdasarkan pengalaman Bapak itu seperti apa? Bisa Bapak jelaskan, Pak? Ya, sekarang ini untuk akses mendapatkan vendor untuk digitalisasi koperasi ini menurut saya cukup mudah dan terjangkau juga ya. Jika memang hanya sesuai dengan kebutuhan terutama. Kalau memang kebutuhannya untuk mendokumentasikan saja, maka cukup software. Tapi kalau memang ditingkatkan dalam proses perlu ada layanan secara online, perlu adanya bisnis secara online, maka bisa diintegrasikan antara software dengan aplikasi. Tapi jika hanya dibutuhkan untuk mendokumentasikan data saja, maka bisa software. Itu sih, tergantung kebutuhan. Tapi menurut saya jangan menanggung dalam mendigitalisasi koperasi ini. Harus komplit lah gitu. Karena sekarang udah eranya online, eranya digital, maka Bapak Ibu di koperasi kenapa nggak sekaligus mengintegrasikan antara eh, administrasi software dengan bisnis online-nya dalam bentuk aplikasi. Karena sajian yang bisa didapatkan melalui aplikasi itu lebih dianggap terpercaya karena dia sifatnya real time dan bisa diakses dimanapun dari handphone anggota itu sendiri. Gitu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Febri Doni atas Sama-sama. jawabannya. Sepertinya juga sudah cukup jelas ya Pak untuk materi monitoring dan evaluasi ini. Saya selaku moderator dan pengelola BLC mengucapkan terima kasih atas eh, penjelasan yang sudah Bapak jelaskan dan juga penyampaian materi yang sudah Bapak sampaikan. Mungkin dari Bapak ada closing statement yang ingin disampaikan, Pak. Iya, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia eh, di ruang Zoom meeting ini mendengarkan apa yang saya sajikan. Sekali lagi saya menekankan kita di sini dalam hal ini adalah berbagi pengalaman, berbagi informasi saja. Bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah pelaku juga di dunia koperasi, tentu punya pengalaman tersendiri. Di sini kita adalah tujuan untuk melengkapi informasi dan juga tujuan lebih utamanya adalah bagaimana koperasi Bapak Ibu bisa mengakses layanan LPDB sesuai dengan aturan yang ditetapkan atau persyaratan yang ditetapkan oleh pihak LPDB. Saya yakin Bapak Ibu sudah mempersiapkan itu, sudah melewati beberapa batch, sudah mau akhir. Mudah-mudahan
apa yang sudah dijalankan dalam 2 bulan terakhir ini bisa menjadi pemahaman-pemahaman baru yang memudahkan Bapak Ibu dalam untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang akan digunakan untuk pinjaman PDB. Kan tujuan kita di sini kan adalah untuk melengkapi itu kan gitu. Jadi Iya, Pak. mudah-mudahan harapannya Bapak Ibu yang ada tergabung di inkubator BLC ini jalan untuk mengakses LPDB-nya lancar dan jaya gitu. Semoga kan Amin. cair semua yang bisa pengajuan-pengajuannya. Itu sih Iya. harapan kita gitu. Terima kasih. Terima kasih. Iya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang terjadi. Eh, Terima kasih juga kepada pihak BLC atas momen yang disiapkan ini. Eh, Mudah-mudahan bisa menjadi kerjasama yang berkelanjutan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kekurangan ada milik saya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Febri Doni. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan pada sesi selanjutnya, mohon izin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta tenan untuk dapat mengisi daftar hadir yang sudah kami sematkan di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu peserta tenan. Oke, baik. Untuk sesi kedua, kami memiliki yaitu ada materi mengenai akses pembiayaan permodalan nasional madani yang akan dipaparkan oleh pimpinan Permodalan Nasional Madani Tulungagung yang akan diwakili oleh Bapak Hendra Kuswandi selaku Manajer Regional Pengawasan dan Monitoring PNM Tulungagung. Di sini sudah hadir Bapak Hendra Kuswandi. Selamat pagi Bapak Hendra Kuswandi. Selamat pagi Mbak Ayuni. Oke Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik ya Pak. Sudah Ya, siap ya Pak untuk menyampaikan sosialisasi pada pagi hari ini? insya Allah siap Mbak. Oke, Bapak Ibu peserta tenan perlu ketahui juga tujuan dari diadakannya materi sesi kedua ini yaitu agar Bapak Ibu peserta tenan dapat mengetahui akses pembiayaan permodalan nasional madani yang nantinya Bapak Ibu peserta tenan selain juga mengetahui akses pembiayaan dari LPDB juga mengetahui akses pembiayaan dari lembaga keuangan lain dengan harapan nantinya dapat meningkatkan dan mengembangkan unit usaha dari koperasi Bapak Ibu peserta tenan. Oke, langsung saja kita mulai ke sesi kedua yaitu penyampaian materi mengenai akses pembiayaan permodalan nasional madani yang akan disampaikan oleh Bapak Hendra Kuswandi selaku Manajer Regional Pengawasan dan Monitoring PNM Tulungagung. Kepada Bapak Hendra Kuswandi, waktu dan ruang Zoom meeting kami persilahkan. Baik. Mohon izin sebelumnya Bapak Ibu-Ibu, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mungkin dari perwakilan dari tim BLC Inkubator dan yang juga saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang ada di forum ini, di forum Zoom online ini. Beberapa mungkin ada undangan yang kemarin kita sampaikan, sudah tersampaikan ke kita terkait mungkin pemaparan dari pemateri untuk akses pembiayaan di PT Permodalan Nasional Madani. Ada beberapa nanti yang coba saya sampaikan, mungkin sekedar sharing aja untuk Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu terkait apa itu sih PNM, yang mungkin Bapak-Bapak Ibu-Ibu sudah paham atau mungkin ada yang mengenal. Salah satunya di situ ada produk kita atau divisi kita di Mekar. Oke, mohon izin Mbak Ayuni, saya share screen ya. Iya Pak, silakan Pak. Oke, sudah muncul kah? Sudah Pak. Oke. Bentar. Oke, baik.
ada beberapa slide yang coba kita share di sini, mungkin Bapak Ibu, terkait akses pembiayaan atau produk dan bisnis di PT Permodalan Nasional Madani. Yang jelas, ini secara gambaran umum yang coba kita sampaikan, apa sih itu PNM dan bagaimana sih produk-produk atau bisnis yang dijalankannya. Oke, kita lanjut. PNM itu memiliki beberapa divisi atau memiliki beberapa divisi yang untuk penyaluran di pembiayaan. Di situ akses ada di investment management, itu untuk akses pendanaan. Kalau ini kita menyalurkan investasi kepada lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan. Nah, di situ ada ULAM yang merupakan mungkin Bapak Ibu sudah paham, ULAM itu ada layanan modal mikro dan adiknya adalah Mekar. Di sini pembinaan dan pemberdayaan kelompok prasejahtera khusus untuk perempuan. Dan di situ ada modal Ventura, ini adalah untuk pembiayaan yang capacity building. Ini hanya secara gambaran secara umum. Kalau secara ininya masih banyak. Dan ujung-ujungnya nanti itu akan mengerucut pada ultra mikro, menengah, kecil, dan menengah. Baik, lanjut. Secara landasan hukum, regulasi kita itu ada 6 di situ, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Di situ ada peraturan POJK nomor 16 tentang pengawasan di PNM, ada POJK nomor 22 tentang perlindungan konsumen, jasa keuangan di sektor keuangan, nomor 8, nomor 3, nomor 18, dan nomor 31. Itu secara regulasi karena kita di bawah OJK. Secara peraturan internal kita di PNM sendiri itu ada 9, ada SK, direksi, di situ juga kita nggak bisa nyebut satu-satu, dan ada SOP sendiri yang ada 10 di situ yang menjadi dasar hukum kita. PNM didirikan itu oleh almarhum pendiri kita itu Bapak B.J. Habibie di tahun 1 Juni 2008. Insya Allah kita 1 Juni besok kita berulang tahun ke-26. Jadi pendirian PNM itu sejarahnya karena waktu itu ada krisis moneter yang mau tidak mau diterbitkanlah PNM diawali oleh almarhum Bapak B.J. Habibie selaku presiden kita. Oke, ini landasan hukumnya. Nah, akses pembiayaan kita itu ada di 3 modal yang diberikan oleh PT PNM. Baik itu di ULAM tadi, maupun nanti di Mekar. Nanti saya jelaskan di akhir atau di sesi selanjutnya. Di PNM itu kita memberikan 3 modal. Ada modal finansial, ada modal intelektual, dan ada modal sosial. Dari 3 ini nanti arahnya nanti UMK di binaan kita bagaimana memberikan kita tidak hanya sekedar finansial aja, bagaimana kita tidak hanya memberikan pembiayaan hanya sekedar mencairkan saja, tapi juga kita memberikan modal intelektual. Nah, intelektual itu apa? Ada pelatihan, ada hard skill, ada pengembangan usaha. Sedangkan modal sosial itu di situ ada kepedulian sosial, ada empati atau jejaring usaha. Di situ nanti kita kalau istilahnya kalau di BRI ada CSR, kita di CSL. Di situ modal sosial kita di situ. Nah, dari tiga modal yang kita berikan ini, itu yang membedakan mungkin akses pembiayaan yang kita membedakan mungkin dengan lembaga lain. Oke, dilanjut dulu. Baik, ini peta proses bisnis PNM. Jadi saat ini bisnis PNM itu ada 2 untuk pembiayaannya ada di ULAM dan ada di Mekar. Kalau ULAM itu unit layanan modal mikro, kalau di Mekar itu membina keluarga sejahtera. Nah, kalau di Mekar sendiri kita ada 2, ada syariah, ada untuk yang Mekar ada syariah juga, kalau yang ULAM juga ada syariah. Nah,
di Mekar sendiri dibentuk per kelompok dengan model pembiayaan adalah per kelompok, bukan per individu atau personal. Jadi di situ ada metodenya tanggung renteng, ada pertemuan kelompok mingguan, dan tanpa jaminan. Dan pembiayaan 2-5 sekarang sudah bisa sampai 10, bahkan ada sekarang ini yang terbaru sudah sampai 15 juta. Untuk usaha yang dibiayai adalah usaha-usaha produktif, bahkan kita pun belum usaha bisa kita biayai. Mau berusaha, mau melakukan usaha, tidak ada modal, kita modalin. Itu di Mekar. Nah, untuk di Ulam sendiri, itu yang membedakan adalah di situ ada akses atau ada jaminan yang harus diberikan. Jaminannya adalah sertifikat, pembiayaannya modal kerja atau investasi sampai 700 sampai 1 M. Sekarang untuk di Ulam sendiri kita batasi dulu sampai 200, tapi untuk top up itu bisa sampai 500. Plafonnya itu bervariasi. Untuk yang tadi, untuk yang Ventura Capital itu sampai miliaran, di atas 500 sampai 1 M. Bahkan sampai ada 5 M. Untuk jangka waktunya sesuai dengan SOP atau peraturan yang berlaku. Nah, yang membedakan Ulam dengan Mekar adalah individual, dan di sini minimal 1 tahun, domisilinya 1 tahun, dan memiliki anggunan. Sedangkan untuk di Mekar sendiri, usaha produktif, membangun budaya untuk menabung, dan di situ adalah belum punya usaha pun kita bisa biayai di situ. Oke, kalau secara prosesnya mungkin terlalu panjang, nanti kita bisa diringkas saja. Kalau secara ininya nanti kita bicarakan atau kita mungkin ke slide selanjutnya. Oke, dilanjut. Nah, Ulam ini diterbitkan oleh PNM itu bulan Juli 2008. Nah, tujuannya itu adalah melayani pinjaman modal usaha mikro disertai dengan bimbingan dan pengembangan usaha. Mekanismenya adalah pembiayaan langsung melalui Ulam di sini, dengan ada program PKU. Mungkin nanti apa itu PKU nanti saya jelaskan juga di belakang. Sebagai keunikan PNM dan Ulam serta Mekar, relatif mudah dan aman, dan sistemnya konvensional maupun syariah. Sedangkan untuk Mekar sendiri ini diluncurkan atau sudah diterbitkan 2015 dengan Pembina Ekonomi Keluarga Sejahtera. Tujuannya meningkatkan pembiayaan produktif pengusaha ultramikro, khususnya untuk kaum perempuan. Kalau mungkin nanti ada tanyakan apakah bapak-bapak boleh, ya tetap nggak boleh, karena khusus untuk perempuan gitu. Terus memberikan program yang produktif, mempunyai usaha atau akan melakukan usaha, atau yang pernah memiliki usaha. Jadi kalau di divisi Mekar sendiri ada divisinya yang membedakan dengan divisi Ulam. Oke, Mekar di sini berbasis kelompok yang ditujukan kepada perempuan. Sekali lagi, kenapa perempuan? Ya, di sini tujuannya adalah memberikan kesejahteraan atau prasejahtera pada keluarga prasejahtera melalui peningkatan pengelolaan keuangan, pembiayaan modal usaha, pembiayaan usaha budaya, dan juga di sini sebentar. Di sini peningkatan kompetensi kewirausahaan pengembangan bisnis itu adalah melalui PKU. Jadi kalau di Mekar sendiri memang tidak semuanya bisa dibedakan dengan Ulam. Kalau Ulam itu personal, tapi kalau di Mekar sendiri
kelompok yang sudah dipecah-pecah sesuai dengan sistemnya. Oke, lanjut. Flow-nya itu ada beberapa proses bisnis mekar yang harus dijalani. Dari pertama adalah sosialisasi, UK, verifikasi, PP, pencairan pembayaran, PKM, dan SW. Nah, ini juga tidak bisa saya jelaskan satu-satu. Ini kalau ini sesuai dengan slide yang aslinya ada 80 slide, tapi saya ringkas aja. Kalau sosialisasi itu adalah prospek ke nasabah, atau mungkin ke keluarga, atau ke kelurahan, atau ke desa-desa. Yang kedua, uji kelayakan. Jadi ketika prospek itu masuk, kita cek dan kita interview dengan nasabah, dengan plafon dan dengan pembiayaan apa yang keinginan nasabah. Selanjutnya adalah verifikasi. Nah, setelah dilakukan uji kelayakan, verifikasi ini dilakukan adalah tahap PIC, supervisi atasnya adalah SAU. Terus di sini adalah PP, persiapan pembiayaan. Jadi PP itu ada 3, PP 1, 2, 3, menjelaskan bagaimana itu profile company, potongan-potongan, serta sistem pembayaran yang akan nanti dilakukan. Seperti itu. Sebentar Mbak ya. Ini saya kok nggak muncul. Oke. Iya, Pak. Sebentar ininya. Saya stop share dulu ya. Sebentar, saya stop share dulu. Oke. 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 Terus saya lanjut, mungkin ada PKM, pertemuan kelompok mingguan, ada SV itu adalah monitoring pasca pencairan, atau di sini kita kenalnya surprise visit, seperti itu. Oke. Profile untuk produk mekar sendiri, layanannya itu adalah tetap di prasejahtera untuk ibu-ibu, dan pendapatan per kapita adalah 800. Sekarang kita untuk ketentuan terbaru adalah 1 juta. Nah, di sini tidak mensyaratkan anggaran fisik, tapi masih ada tanggung renteng dengan kelompok. Sedangkan untuk pengelompokan kegiatannya itu adalah ada 2-6 sub kelompok, 5-8 nasabah, minimal 7, maksimal 30 nasabah. Dan kelompok setiap minggunya sebagai tempat PKM ada di ketua kelompok. Nah, mungkin sambil ini kalau ada yang mau disampaikan, nanti bisa disampaikan Bapak Ibu ya. Jadi tidak ini. Bisa nanti kita sharing, dan itu juga bisa nanti feedback di sini. Oke, lanjut. Nah, untuk di Mekar sendiri, mungkin Bapak Ibu, di sini ada 10-30 prasejahtera, tanggung renteng tadi, produktif, tanpa jaminan, minimal itu di 2-3 juta. Kita maksimal itu ada sampai 15 sekarang. Kalau dulu sampai 5, sekarang sudah sampai 15 juta tanpa jaminan. Oke, untuk produk PNM itu kita didukung dengan sistem PKU. Nah, itu tadi saya jelaskan di depan tadi. PKU itu sendiri adalah pengembangan kapasitas usaha. Ini modal intelektual yang kita berikan selain modal finansial dan modal sosial. Jadi di PKU ini adalah layanan memberikan pengembangan pelaku usaha yang sudah kita jalankan. Salah satu contoh itu bagaimana melakukan packing, bagaimana kita memberikan pelatihan tentang penjualan secara online,
bagaimana kita memberikan pelatihan packing terhadap produk-produk nasabah, keripik atau yang lain, dan masih banyak. Bagaimana kita juga memberikan pelatihan mengatur keuangan secara neraca maupun ya kecil-kecilan, tidak harus secara ini. Dan di situ supaya kita jelaskan, dan di situ adalah medianya adalah di PKU. Itu. Baik mekar maupun ulang, PKU itu wajib dilakukan di masing-masing unit. Oke, dilanjut. Nah, ini mungkin sama dengan tadi untuk proses pembiayaan di mekar. Untuk ulamnya sendiri ada persiapan sosialisasi, ada pelatihan tadi, pendampingan usaha, dan pemberdayaan kelompok. Seperti itu. Oke. Dilanjut. Nah, ini secara keseluruhan ini data kita masih 2023 kemarin. Kita ada 3.849 unit. Jumlah pendampingan 62.000, jumlah kelompoknya 800.000, jumlah nasabah per 2023 kemarin 14. Kita per 2025 bulan closing April kemarin kita sudah menyentuh di angka 15.500.000. Total penyalurannya kita sudah di angka 45T. Untuk OS-nya kita masih di angka 40T. Ini masih di 2023 kemarin. Jadi ini profil kita secara keseluruhan untuk produk mekarnya. Oke, ini yang membedakan kita mungkin untuk Bapak Ibu, kita sekedar diketahui saja apa sih sebenarnya membedakan PNM dengan yang lainnya. Nah, ini tadi saya jelaskan adalah pengembangan kapasitas usaha sebagai modal intelektual yang kita berikan kepada nasabah-nasabah kita. Dan di situ juga kita tanpa tanpa iuran atau apa, karena langsung sudah dibebankan atau sudah jadi tanggungan dari perusahaan. Jadi nasabah tinggal datang, tinggal ada mengakomodir untuk kebutuhannya apa. Jadi seandainya butuh untuk pelatihan apa, kita akomodir, tinggal kita list untuk nasabah-nasabahnya dengan tanggal dan harinya. Jadi itu. Oke, kalau secara demografi, ini hanya sebagai catatan saja, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Kalau secara ini sektor ekonomi kita memang perdagangan hampir 70% di situ. Pertanian kita 16%, perkebunan, home industry, peternakan, jasa, dan ini. Nah, jadi perdagangan ini jadi kuenya masih banyak di sini untuk perdagangan ini. Jadi usaha-usaha untuk mikro kecilnya kita masih banyak yang belum terserap dan belum tergarap dengan sempurna di situ. Oke, ini yang tadi kita sampaikan untuk PKU-nya. Pertama adalah literasi, pendampingannya untuk inklusi, pendidikan karakter sampai nasabah naik kelas. Di PKU sendiri ini kita ada beberapa kemarin yang kita berikan pengobatan gratis sama tensi darah. Juga bagaimana juga kita memberikan kepada nasabah-nasabah kita reward seperti umroh, dan juga ada reward studi banding sampai ke luar negeri, kita berikan beberapa yang kita pilih di situ. Ini secara globalnya untuk PKU-nya kita. Di situ ada online, ada offline. Kalau di online itu seperti Zoom, kalau di offline itu langsung di rumah nasabah. Jadi kita kumpulin sampai 5-10 nasabah di situ. Jadi nasabah kalau secara garis besar, PKU ini adalah modal kita untuk mensosialisasikan bagaimana, atau juga salah satu target kita untuk untuk menarik referensi nasabah-nasabah baik yang belum bergabung maupun sudah bergabung, bahkan pun sudah lunas pun boleh kita ajak untuk
ikut dari pengembangan kapasitas usaha ini. Seperti itu. Nah, ini model-modelnya secara offline, secara daring, dan secara pelatihan bertahap sendiri. Banyak yang kita berikan kepada nasabah-nasabah kita di situ. Oke. Ini secara tahun 2022 kemarin kita masih 8.400-an sama 369.000. Untuk yang 2025 ini kita masih belum mendapat data mungkin dari manajemen, tapi sebenarnya ada, cuma tinggal minta aja nanti. Oke. Oke. Sementara itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin ada yang mau disaringkan atau mungkin ditanyakan, monggo saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra atas penjelasannya mengenai akses pembiayaan dari PNM Tulungagung. Monggo Bapak Ibu peserta tenan mungkin bisa didiskusikan mengenai materi yang sudah dipaparkan oleh Pak Hendra dan juga mungkin bisa ditanyakan, mungkin ada yang tertarik dengan akses pembiayaan yang sudah dijelaskan oleh Pak Hendra. Silakan Bapak Ibu peserta tenan. Oke, baik Pak. Mungkin sambil menunggu Bapak Ibu peserta tenan untuk berdiskusi dan juga bertanya ya Pak. Mungkin bisa sedikit Bapak jelaskan mengenai tadi untuk yang permodalan untuk lembaga itu kalau tidak salah pakai PNM Venture Capital itu ya Pak? Iya. Nah, itu mungkin bisa sedikit Bapak jelaskan Pak untuk sistemnya atau prosedurnya itu seperti apa? Mungkin nanti Bapak Ibu peserta tenan bisa lebih mengetahui mengenai pembiayaan tersebut, Pak. Silakan, Pak. Kalau di divisi Ventura Capital itu fokusnya pada untuk lembaga-lembaga perusahaan atau mungkin di koperasi-koperasi itu dengan akses pembiayaan yang mungkin di atas 500 sampai berapa M untuk ringnya gitu ya. Dan juga kita ada namanya JML. JML itu jasa manajemen lingkungan. Dan di situ juga kita juga memberikan akses pembiayaan kepada karyawan-karyawan mungkin pabrik atau koperasi juga di situ dengan bunga yang bisa dikatakan masih masih nggak terlalu besar-besar di situ. Jadi untuk Ventura Capital itu tidak semua cabang ada. Jadi ada program-program dengan kantor-kantor cabang yang cabang-cabang utama atau media yang ada. Untuk di cabang Tulungagung itu Ventura itu ada di Kediri. Nanti mungkin lebih ininya di Kediri untuk Ventura Capital. Tapi untuk di JML itu kan memberikan akses pembiayaan sampai 5, 10 itu untuk karyawan-karyawan kantor atau pabrik atau mungkin juga dari karyawan PNM sendiri juga ada, sepertinya seperti itu. Seperti itu, Mbak Ayu. Oke, baik. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Berarti kalau untuk yang venture capital itu di cabang-cabang tertentu aja ya Pak yang Betul. adanya. Oke. Ya. Mungkin kalau area Jawa Timur bisa dijelaskan Pak, itu area mana saja selain Kediri? Kebetulan ini koperasi yang kami inkubasikan ada di area Jawa Timur ya Pak. Mungkin Ya. Bapak Ibu bisa Kalau di Jawa Timur itu cabang utama itu ada di Surabaya pasti. Malang ada, Kediri ada, Jember itu juga ada. Jadi cabang-cabang utama itu Jember, Surabaya, Malang itu ada. Untuk Kediri sendiri itu dulu cabang-cabang utama, cuman sudah ada perubahan untuk klasifikasi dari cabangnya sudah di cabang media, tapi masih ada untuk Ventura Capitalnya. Itu Mbak Ayini. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ini ada yang bertanya juga Pak di kolom chat Zoom dari Pak Slamet Kopkarwas kita. Apa ada program pembiayaan untuk koperasi? Kalau ada, mekanismenya seperti apa? Kalau untuk pembiayaan untuk koperasi tadi yang PNM Venture Capital itu ya Pak? Ya, ada. Kemudian, kalau untuk koperasi memang ada. Teknis untuk mekanisme pembiayaannya mungkin secara menyeluruh saya kurang paham ya.
Tapi nanti kalau pengen ingin untuk menindaklanjuti, nanti saya tindak lanjuti nomor sama mungkin person yang bisa untuk di follow up seperti itu Mbak Ayuni ya. Oke, baik. Mungkin nanti akan kami follow up juga ya dari Bapak dan bisa kami langsung share juga ke Bapak Ibu Ustadz Tenan, gitu ya Pak? Oke, Oke. siap. Mungkin seperti itu Pak Slamet. Atau ada yang mau ditanyakan lagi Pak Slamet dari Kopkar kita? Kita Mbak Yuni. Sudah cukup ya Pak Slamet? Oke, terima Ya. kasih. Halo Bu Titi. Iya, halo, selamat pagi. Selamat pagi Bu Titi. Mungkin dari Bu Titi ada yang mau ditanyakan Bu atau yang mau didiskusikan mengenai pembiayaan dari PNM? Ya, terima kasih. Selamat pagi, Pak Indra. Pagi Bu Titi. Perkenalkan, saya dari Koperasi KJA Kediri, Pak Indra. Ini Siap Bu terkait Titi. pembiayaan yang tadi kan informasinya kami bisa mengakses pembiayaan ini. Saya Ya. kan punya nasabah, ya nasabah yang saat ini membuka titik dapur. Titik dapurnya BGN, Pak. Kemudian pembiayaan ini kan kami belum bisa memenuhi karena memang koperasi kami itu kecil, belum bisa memenuhi dengan angka yang diminta oleh nasabah. Itu kalau mungkin dari PNM ini bisa bagaimana untuk mengakses ini, dan itu memang saya berikan khusus untuk nasabah yang mempunyai dengan kerjasama dengan BGN titik dapur itu. Apa bisa, Pak? Terima kasih, Pak Indra. Ya, kalau untuk di komisinya sendiri itu tadi saya sampaikan. Cuman untuk teknisnya Ibu Bu Titi, teknis Ya. nanti kan ada divisi sendiri itu yang akan nanti mengurus itu. Mungkin nanti Ibu akan ditanya, mungkin nanti di interview, atau mungkin nanti akan disurvei atau gimana. Nah, nanti saya coba sampaikan ke timnya, ke tim divisinya di venture capital tadi. Mungkin nanti selanjutnya mungkin nanti. Iya, artinya di sini kita bisa ya memanfaatkan ini gitu loh. Maksudnya dengan lewat PNM kami bisa mengakses pembiayaan. Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Nanti kan tetap syarat dan ketentuan berlaku, Ibu ya. Seperti ininya tetap syarat dan ketentuannya berlaku. Oke. Iya, oke. Terima kasih Pak Indra. Untuk saat ini seperti itu pertanyaan kami. Siap, sama-sama Bu Titi. Oke, baik. Terima kasih Bu Titi atas pertanyaannya. Mungkin nanti akan kami bantu follow up juga ke Pak Indra untuk informasi lebih lanjutnya ya Pak Indra. Ya. Oke, mungkin dari Bapak Ibu Ustadz Tenan masih ada yang ingin didiskusikan mengenai materi yang dijelaskan Pak Hendra mengenai akses pembiayaan dari PNM. Atau mungkin Pak Hendra bisa sedikit menjelaskan Pak mengenai yang JML tadi, Pak. JML. Ya. Itu langsung JML itu jasa manajemen lingkungan. Itu akses untuk pembiayaan itu mungkin hanya untuk ini, untuk nasabah personal aja ya, bukan ini ya. Itu bisa untuk karyawan atau mungkin nasabah seperti biasanya yang punya usaha, yang punya jaminan seperti itu. Jadi kalau di JML sendiri atau JMK namanya, jasa manajemen keuangan itu masih dengan rate bunga yang masih nggak terlalu tinggi juga sih sebenarnya di situ. Itu Mbak Yuni. Oke, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Berarti untuk ke karyawan-karyawan koperasi juga bisa ya Pak ini JML? Insya Allah mungkin untuk karyawan koperasi mungkin masih bisa. Bisa ya Pak, dengan catatan memiliki usaha seperti itu ya Pak? Ya, betul. Beda dengan Mekar. Kalau Mekar nggak ada usaha pun masih bisa dibiayai. Kalau di ULAM, kalau di JMK, JML itu harus punya usaha dulu. Kalau di ULAM minimal 1 tahun usahanya. Kalau di JML ini ada minimalnya juga Pak, usahanya sama. 1 tahun. Ya, yang membedakan mungkin rate-nya ya, rate bunganya ya mungkin ya.
Tapi kalau masalah rate-nya bunganya saya kurang paham berapa persen ininya ya, Mbak Ayu ini. Oke, baik. Terima kasih Pak atas informasi lebih lanjutnya. Oke, siap. Mungkin Bapak bisa men-share kontak person Bapak yang bisa dihubungi, mungkin dari Bapak Ibu Usaha Koperasi juga nanti juga bisa langsung berkomunikasi gitu Pak dengan Bapak. Silakan Pak. Itu sudah Mbak di chat, kolom chat. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra. Monggo Bapak Ibu peserta tenan bisa di-save ini kontak personnya Pak Hendra. Mungkin nanti kalau ada yang tertarik atau butuh dengan akses pembiayaan dari PNM bisa langsung bertanya ke Pak Hendra atau bisa juga menghubungi kami untuk bisa meneruskan ke Pak Hendra. Ya. Tadi di PNM juga ada yang konvensional dan syariah gitu ya Pak? Tahu saya. Nah itu mungkin bisa sedikit Bapak jelaskan Pak perbedaan dari yang konven sama yang syariah itu dari segi apanya mungkin apakah dari bunganya berbeda atau bagaimana Pak? Mohon maaf Pak masih mute. Ya. Oke. Kalau uh, secara hukum atau legalitasnya itu mekar dan syariah itu kalau di syariah sendiri itu kan tidak mengenal kata bunga, ada jasa di situ. Ya. Jadi hanya bagaimana secara redaksionalnya itu jasa memberikan ada jasa yang harus diberikan, yang harus disampaikan kepada nasabah bahwa bukan bunga gitu. Dan juga yang pertama, yang kedua masalah akad. Akadnya juga ada murabahannya di situ kan, bukan perjanjian kredit secara konven. Kalau konven kan diulang ada konvennya, ada syariahnya juga. Sama dengan di Mekar juga ada akadnya juga, ada secara murabahannya juga. Itu hanya di sisi akad kreditnya saja. Tapi untuk masalah bunga mungkin tidak jauh ini ya, tapi karena hanya masalah jasanya aja kan. Karena kan kalau bunga itu kan berbicara bunga kan pasti kalau ada flat menurun, ada flat anuitas dan flat yang tetap gitu kan. Kalau di kita kan flatnya kan anuitas, jadi kan kayak segitiga, kayak segitiga. Jadi kalau di syariahnya sendiri itu tetap yang membedakan itu aja Mbak sebenarnya. Itu Mbak. Oke, baik. Berarti yang berbeda dari akadnya itu tadi ya, Pak? Oke, baik. Terima kasih, Pak, atas penjelasannya. Izin bertanya juga, Pak. Mungkin kalau untuk ulam ini tadi kan usaha yang sudah berdiri, seperti itu ya, Pak? Nah, apakah ada kemungkinan bisa juga, Pak, kalau misalkan ulam ini tuh diaplikasikan di koperasi, mungkin bisa dijadikan pembiayaan untuk anggota-anggota koperasinya seperti itu, Pak. Boleh. Jadi eh, kalau secara aturan syarat dan ketentuan berlaku, boleh. Contoh misalnya ada dari koperasi anggota yang punya usaha, punya jaminan atau punya anggunan lah, punya jaminan, pengen
minjam, silakan monggo. Jadi dan nanti akan ada disurvei minimal kan di situ ketentuannya kalau diulang kan 1 tahun. 1 tahun dia punya usaha apa, nanti kita survei, ada tim surveinya dari unit, dan nanti jaminannya apa, nanti kita nilai, kita appraisal di situ, nanti ketemu di situ butuhnya berapa, nanti angsurannya butuh berapa tahun di situ nanti ketemu. Jadi nggak ada masalah Mbak. Seandainya pun dari nanti di mungkin bapak-bapak ibu-ibu dari koperasi juga ingin minjam mungkin dengan suku bunga ya kurang paham ya mungkin masalah suku bunganya agak sedikit berbeda, ya monggo silakan dicoba aja. Boleh, tidak ada masalah. Oke, baik Pak. Tadi kalau untuk ulang sendiri, rentang pencairannya mulai dari berapa sampai berapa Pak? Kalau ada yang 1 tahun pinjamannya ya Ya, 1 tahun plafonnya. bisa. Ya. Plafon itu minimal itu adalah 25 sampai 200 juta untuk yang baru. Kalau yang top up itu bisa sampai 500 juta. Jadi contoh, dulu dia pinjam 500 juta atau 1 M. Nah, dia top up kembali ke plafon awal itu bisa. Tapi untuk yang baru, new, nasabah baru, itu maksimal sampai 200 juta. Kalau dulu kita nasabah baru sampai 500 juta. Nah, jadi kita sama manajemen mungkin diturunkan mungkin dengan sedikit risiko atau pembagian tadi yang divisi tadi. Jadi biar ada kui-kuinya juga yang dibagi gitu loh Pak. Jadi kalau yang visi itu sudah kelasnya MM-an ke atas sudah Mbak. Sudah bisa perusahaan-perusahaan sampai 30 M, 50 M. Seperti itu. Gitu Oke. Mbak Ayuni. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak untuk mekanismenya itu seperti apa? Mungkin dari koperasi Bapak Ibu peserta tenan ini juga bisa mengetahui gitu Pak. Oke, untuk apanya? Proses mekanisme. Ya, kalau diulang, ulam apa mekar nih? Kalau yang jaminan ya, yang ulam ya. Kalau yang diulam itu pertama syarat pertama dia punya usaha 1 tahun. Ya, yang kedua dia punya minimal 1 tahun punya usaha dan punya jaminan gitu. Terus setelah itu dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti biasa KTP, KK, fotokopi, NPWP dan lain-lainnya. Jadi di situ semuanya dilengkapi. Nanti akan ada petugas kami dari AUM kami yang akan datang. Nanti kontak personnya kalau memang nanti perlu nanti saya kasih. Nah, nanti kita kasihkan di situ. Nah, baru nanti kita tidak lanjuti kalau diulang. Karena ada jaminannya kan. Baru nanti sudah lengkap dokumen itu, baru kita survei prosesnya. Nah, proses survei itu paling 1 hari. Ketika jaminan usaha itu masuk dan pengecekan dan bla 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 lainnya sudah tidak ada kendala, penjaminannya tidak ada masalah baik di BPN atau yang lainnya, itu bisa sampai 2 atau 3 hari sudah bisa cair. Sesuai dengan ketentuan, artinya nasabah butuhnya berapa. Nah, nanti kan disesuaikan dengan kapasitas usahanya dan angsurannya. Seperti itu, Mbak. Jadi kalau masalah jaminan kalau diulang itu kalau semuanya lengkap, ready dan tidak ada bermasalah, maksimal 3 hari sudah bisa cair. Karena nanti kan untuk jaminan sendiri kan juga akan pasang hati Mbak di situ. Seperti itu Mbak Yuni. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra atas penjelasannya. Ini ada yang bertanya lagi Pak di kolom chat. Kalau PNM itu sahamnya stakeholder itu kan ada dari pemerintah. Jadi kita juga selain pemerintah juga kita juga ada pinjaman dari bank-bank lain. Jadi memang secara ini karena kita juga masih holding sama BRI kan, kita kan holding sama BRI sama Pegadaian. Jadi secara pendanaan dari pemerintah dan itu memang ya memang pemerintah secara ini memang memberikan dana pada kita. Cuman karena kita kebutuhan dana juga banyak di situ, jadi kita juga ada dari pendanaan dari bank-bank lain yang pengen memberikan kredit pada kita ada.
Tapi itu ada tergantung bagaimana direksi atau direktur yang atas Mbak. Tapi kalau secara ini pemerintah tetap memberikan ini kepada kita. Itu Mbak dari Pak siapa tadi? Dari Pak, Pak Selamat. iya. Ya, itu Pak Selamat nggih. Mungkin dari Pak Slamet jawabannya bisa diterima, Pak. Oke, terima kasih Mbak Yuni, Siapa? Pak. Nih. Ada yang ingin ditanyakan kembali, Pak? Mungkin mengenai akses pembiayaan dari PNM. Halo, Pak Slamet. Iya, Mbak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali atau didiskusikan kembali mengenai akses pembiayaan dari PNM, Pak. Itu aja sih. Tadi saya lihat soalnya ada logo BUMN-nya, saya kok tertarik. Ya, ya Pak. Oke. Karena memang kita milik pemerintah, Pak. Pak Selamat. Gitu. Kalau gitu apa, Pak? Di bawah jasa apa? Keuangan gitu ya. Kalau pas kita ini kan kebetulan jasa konstruksi, Pak. Lembaga keuangan, Pak. Oh, lembaga keuangan ya. Langsung di Kementerian BUMN. Ya, ya, ya. Langsung di bawah Kementerian BUMN. Dan yang nge-link ke kita itu kan kementeriannya ada UMKM, ada Iya. UMKM itu ada koperasi juga di situ kan. Jadi semua nge-link di situ. Tapi jelas keuangan juga ada. Tapi kita di bawah BUMN, Kementerian BUMN di Pak Erick Thohir. Itu Oh, Pak iya. Salam. Iya, iya. Iya, makasih Pak Hendra. Siapa sama-sama. Oke, baik. Izin bertanya kembali juga ya Pak Hendra. Mungkin kalau dari yang mekar itu apakah juga ada kemungkinan Pak bisa diaplikasikan ke anggota-anggota koperasi seperti itu? Kalau mekar itu sebenarnya saya yakin mungkin bahwa Bapak Ibu-Ibu ada keluarga ini yang jadi nasabahnya mekar karena kan kecil-kecil kan di situ kan ada 2 juta, 3 juta itu. Pastilah insya Allah mungkin ada mungkin Bapak-Bapak atau keluarga Ibu yang ikut mekar di situ. Sebenarnya mekar ini kan untuk keluarga prasejahtera. Sejahtera di sini ya untuk kebutuhan modal sehari-hari dia punya kayak apa ya, kayak jualan ini ya yang kecil lah, ultra mikronya kalau mekar itu. Nah, mungkin ada jualan cuma 5 renteng gitu, itu bisa kita biayai 2 juta gitu. Angsurannya per mingguan, ada yang 2 mingguan. Kalau 2 juta itu 50.000 per minggunya. Kalau 3 juta itu 75, tergantung nanti ininya. Atau jualan kopi gitu. Jadi semuanya jadi ke ultra mikronya. Ya mungkin bahkan ada beberapa nasabah kita yang sudah mulai awal ikut kita itu sampai bisa bangun rumah dari pinjaman mekar itu. Ya meskipun rumahnya itu dulu kan rumah gede lah, angin sewa ya, mohon maaf ya Pak, rumahnya kayak ini sudah tembok, terus lantainya dulu yang sudah masih plesteran, sudah pakai keramik gitu. Terus usahanya kayak sudah buka cabang di ini, sudah seperti itu. Jadi nggak terlalu besar-besar amat, cuma 2 sampai 5 dan per minggu. Dan di situ kan angsurannya di kelompok mingguan di situ kan ada ketua kelompoknya. Jadi stornya angsurannya di ketua kelompok di situ. Nah, untuk ke depan saat ini masih manual, masih setorannya mungkin ke depannya mungkin bisa untuk transfer atau cashless. Seperti itu Mbak Ayu, ini secara gambaran sedikit aja untuk makar. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra atas penjelasannya. Mungkin kalau untuk anggota koperasi memang lebih cocok ke yang ulang tadi ya Pak. Ya, makar. Ya. Bisa. Iya. Terus nanti kalau untuk besaran plafonnya itu berarti tergantung jaminan yang disediakan gitu juga ya Pak? Ya, untuk ulam ya. Ya. Ya, di ulamnya. Ya. Kalau Bapak Ibu di koperasi lebih cenderung di ulamnya. Kalau di memiliki jaminan.
Kalau dulu kita jaminannya itu boleh BPKB, Petok, AJB, eh, APHB itu boleh. Tapi sekarang sudah dibatasi sampai sertifikat saja. Jadi hanya sertifikat saja yang boleh dijaminkan. Kalau mungkin kalau di koperasi, gimana maaf, Bapak Ibu kan masih bisa BPKB ya, BPKB masih bisa ya. Kalau dulu kita masih bisa. Ya mungkin karena banyak ini ya, mungkin salah satu kendala di lapang sehingga dibatasi seperti itu. Oke, Dari itu Pak Mbak Selamat. Ayu nih. Iya, terima kasih Pak Hendra atas penjelasannya. Baik. Dari Pak Selamat, apakah ada yang ingin ditanyakan, Pak? Eh, kalau bunganya antara LPDB sama PNM ini apakah sama atau ada selisih atau lebih murah mana gitu? Kalau bunga mungkin, mohon maaf nih Pak Selamat. Kayaknya saya kurang paham ini ya, Iya. ininya ya, rate-nya ya, apa, list-nya ya. Ya mungkin nanti kalau eh, butuh kontak person nanti saya coba arahkan ke yang ini terdekat untuk diulangnya. Tapi eh, kalau masalah bunga sih sebenarnya nggak jauh-jauh amat sih sebenarnya ya Pak. Mungkin ya, mungkin ya. Ya, Gitu. mungkin, Mungkin gitu mungkin Pak Selamat ya. Kalau Pak nah, Selamat di daerah mana, ngapunten kalau boleh di tahu. Surabaya, Pak Oh Hendra. Surabaya. Di Iya. Surabaya banyak Pak. Sebenarnya kalau Surabaya mungkin ya nggak jauh-jauh beda mungkin Pak di situ Pak Selamat. Oh iya, iya. Iya, iya. Kalau dari LPDP sendiri itu bunganya sekitar 6-12%-an, Pak. 1 tahun ya. Iya, Berarti kalau 1 bulannya berapa? Per bulannya berarti 1 0,0. 0,9. Iya. Terus itu tadi juga ada yang konven sama yang syariah. Ya, Dan itu bunganya setahu saya berbeda antara konven dan syariah juga, Pak. betul. Ya, Pasti. Ya, pasti beda. Ya, pasti lebih kecil yang syariah kayaknya. ya biasanya gitu, Pak. Ya, seperti itu. Cuman kan kalau yang syariah kan ini kan dia kan flat kan ya. Oh Flat. iya. Seperti itu. Baik, terima kasih juga Pak atas penyampaian materinya. Mungkin dari Bapak ada closing statement yang ingin disampaikan, Pak? Closing statement-nya mungkin terima kasih banyak mungkin sudah diberikan kesempatan untuk berikan inilah sharing terkait akses pembiayaan di PT PNM di PNM kami. Yang jelas kalau masalah pembiayaan secara secara umum mungkin tidak jauh berbeda dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di koperasi ya. Mungkin tinggal nanti bagaimana pelayanan, bagaimana nanti kecepatan, ketepatan, dan juga bagaimana tingkat suku bunga atau rate-nya tadi yang sedikit membedakan. Tapi pada dasarnya semua sama, tujuannya bagaimana membantu untuk mungkin masyarakat lah yang benar-benar membutuhkan, bagaimana juga menyalurkan yang benar-benar yang memang benar-benar dibutuhkan. Selain target memang harus ada, harus mengejar yang harus kita kejar, tapi ya pada poin utamanya eh, penyaluran kita harus benar-benar untuk berguna, bermasyarakat bagi masyarakat. Mungkin itu dari saya, Mbak Ayu nih, closing Iya. statement dari saya. Baik, terima kasih Pak Hendra Kuswandi atas ketersediaannya untuk menyampaikan akses pembiayaan dari PNM. Kami juga mohon ketersediaan Bapak untuk ikut mendokumentasikan sesi kegiatan pada pagi hari ini ya Pak. Oke. Baik Bapak Ibu peserta tenan, mohon untuk diaktifkan kameranya terlebih dahulu untuk memudahkan kami dalam mendokumentasikan kegiatan pada siang hari ini. Terima kasih. Oke, baik. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih Bapak Hendra Kuswandi. Terima kasih Bapak Ibu peserta tenan atas kehadirannya
Kami selaku pengelola BLC Inkubator, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara pada kegiatan pagi hari ini. Bila kita wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu.